Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada wasiat yang paling utama yang hendaknya selalu kita dengar melainkan wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkataan yang paling baik yang harus kita ikuti melainkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang mungkin nama sahabat ini tidak viral di telinga kita. Sahabat ini mungkin baru kali ini kita mendengarnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana pengorbanan besar dari sahabat yang insyaallah akan kita angkat sebagai tema kita pada kesempatan yang berbarakah. Sahabat yang dimaksud adalah Sumamah bin Asal Al-Hanafi, yaitu sahabat Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Sebelum keislamannya, beliau adalah raja di negeri Yamamah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada seluruh raja-raja yang ada di Jazirah Arab, termasuk Sumamah bin Asal Al-Hanafi mendapatkan surat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sumamah bin Asal Al-Hanafi tidak menanggapi surat seruan daripada Rasul untuk memeluk Islam. Kemudian dia memiliki keinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika dia memiliki niat yang kuat untuk melakukan apa yang dia inginkan, ternyata takdir Allah berlaku lain. Ternyata dia tertangkap oleh syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini diikat di depan masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sumamah bin Asal Al-Hanafi, menanyakan tentang bagaimana kondisinya. Kemudian dia pun mengatakan bahwa kondisinya dalam kondisi yang baik. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah agar dia dibebaskan. Jika Rasulullah membebaskan dirinya, maka dia termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun membebaskan sahabat ini, Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Beliau kemudian mengucap pergi meninggalkan Masjid Nabawi. Kemudian beliau mandi. Kemudian beliau mendatangi lagi Rasulullah dan beliau mengatakan bahwa hari ini dia siap untuk bersyahadat. Maka kemudian dia pun mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, disaksikan oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian dia pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, tidak ada negeri yang paling aku benci melainkan negerimu, dan hari ini negerimu lah yang paling aku cintai. Tidak ada wajah manapun yang paling aku benci melainkan wajahmu ya Muhammad, tapi hari ini wajahmu lah yang paling aku cintai." Kemudian sahabat ini menceritakan tentang apa maksud dia mengucapkan syahadat. Kemudian beliau meminta izin kepada Rasulullah agar diizinkan untuk menunaikan umrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat ini. Maka dia pun melaksanakan ibadah umrah. Kemudian
sahabat Sumamah bin Asal bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy bertanya kepada sahabat Sumamah bin Asal, "Sabauta, apakah Anda masih menjadi sabiin?" Maka Sumamah dengan jelas mengatakan, "La, wallahi qad aslamtu ma'a Muhammad." Demi Allah, sungguh aku telah mengucapkan keislamanku dan aku bersama Muhammad. Perhatikan apa kalimat ancaman yang diucapkan Sumamah bin Asal kepada pembesar-pembesar Quraisy. "Wallahi la ya'tiyannakum hibbata hinqatin minal yamamah hatta ya'dana fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Rawahul Bukhari. Sumamah bin Asal mengatakan, "Demi Allah, sekali-kali tidak akan datang kepada kalian biji-biji gandum dari Yamamah sampai Nabi mengizinkan gandum itu masuk ke negeri kalian." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diterima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan di hadis yang tadi khatib bacakan, Sumamah bin Asal menyebutkan kepada pembesar Quraisy bahwa dia akan menahan biji gandum yang biasa didapatkan oleh penduduk Quraisy, yang mana tidak ada biji gandum yang masuk ke kota Mekah melainkan dari negeri Yamamah. Dan Sumamah bin Asal adalah raja dari negeri Yamamah. Dan Sumamah mengatakan, "Demi Allah, biji gandum tidak akan sampai ke negeri kalian sampai diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka seluruh para ulama tarikh menceritakan kepada kita, sahabat inilah yang memulai al-muqati'atul iqtisadiyah. Ma hiya al-muqati'atul iqtisadiyah? Dalam bahasa kita hari ini adalah boykot ekonomi. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa ini dilakukan oleh Sumamah bin Asal al-Hanafi radhiyallahu taala? Yang pertama, karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumamah bin Asal al-Hanafi ingin menunjukkan bahwasanya dia mencintai Rasulullah bukan sekedar dengan lisan, tapi dia mempraktekkan dengan apa yang bisa dia lakukan. Dan salah satu konsekuensi daripada kecintaan kepada Rasulullah adalah membenci siapapun yang membenci Rasulullah. Siapapun yang membenci Rasulullah maka harus dibenci. Begitulah konsekuensi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Qul," katakanlah, "in kana aba'akum," jika sekiranya bapak-bapak kalian, "wa abna'akum," anak-anak kalian, "wa ikhwanakum," saudara-saudara kalian, "wa ashiratakum," keluarga besar kalian, "wa amwalun iktaraftumuha," harta-harta yang kalian usahakan, "wa masakin tardawnaha," tempat tinggal yang kalian banggakan, "wa tijaratin takshawna kasadaha," dan perniagaan yang kalian khawatirkan akan kebangkrutannya, "ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu." Ternyata seluruhnya lebih kalian cintai. Orang tua lebih dicintai, anak lebih dicintai, keluarga besar lebih dicintai, harta lebih dicintai, tempat tinggal lebih dicintai, perdagangan yang kita bersusah payah siang malam lebih kita cintai daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mau berjihad di jalan Allah, maka Allah menyebutkan fatarabbasu,
maka tunggu hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kepada kalian keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini apa yang telah Allah firmankan telah terbukti, dan apa yang Allah firmankan hari ini sebenarnya telah terbukti di waktu-waktu sebelum ini. Karena banyak kasus-kasus yang mendahuluinya, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin telah dinampakkan dengan jelas oleh musuh-musuh Allah. Kebencian mereka kepada Rasulullah telah mereka nampakkan, dan Allah telah menyebutkan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 118. Allah berfirman, qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh kebencian mereka itu telah mereka nampakkan dengan lisan-lisan mereka. Lisan-lisan mereka telah menampakkan bahwa mereka membenci Rasulullah. Lisan-lisan mereka telah mereka nampakkan bahwa mereka membenci Islam dan kaum muslimin. Dan Allah menyebutkan, wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang tersembunyi di hati mereka lebih besar. Jika yang mereka nampakkan adalah kebencian dengan lisan, sungguh yang ada di dalam hati mereka jauh lebih besar dari apa yang mereka nampakkan dengan lisan-lisan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena di awal tadi khatib telah menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, rawahu An-Nasai. Perangilah, berjihadlah kalian memerangi orang-orang musyrik. Yang pertama adalah dengan harta-harta kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mendahulukan jihad dengan diri, bukan dengan melakukan bom bunuh diri atau lain sebagainya, tapi mulai lebih dulu dengan harta-harta kalian. Karena ini jihad yang paling efektif, jihad yang paling tepat akan sasaran. Perangi dengan ekonomi, lumpuhkan perekonomian mereka, karena ini bisa diterima oleh akal seluruh manusia. Manakala kita melakukan pembunuhan secara langsung, maka banyak manusia nanti akan melakukan hal-hal yang tidak baik, tuduhan-tuduhan yang keji. Tapi manakala kita mengikuti arahan daripada Allah dan Rasulnya, inilah yang tepat. Sebagaimana dikatakan oleh Sumamah bin Asal Al-Hanafi, dia melakukan pemboikotan kepada kafir Quraisy dengan menahan biji gandum tidak masuk ke kota Mekah. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Jika masih ada barang-barang, produk-produk yang itu diproduksi oleh kaum muslimin, wujud kecintaan kita kepada mereka kita gunakan, kita ajak, kita sosialisasikan, kita seru agar itu digunakan, agar dibeli, agar kita mengangkat derajat kaum muslimin. Kaum muslimin rahimahullah, kita perhatikan kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam, kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah disebutkan kisah tentang Nabi Musa. Di surat Al-Imran disebutkan tentang kisah Nabi Musa. Bahkan hampir seluruh surat di dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Ada hikmah di balik itu. Tapi khatib akan mengangkat satu ayat. Semoga ayat ini menjadi bahan renungan bagi kita. Kenapa kita harus melaksanakan apa yang telah diamanatkan, apa yang telah diperintahkan oleh majelis ulama kita. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-88. Surat Yunus ayat yang ke-88. Silakan kita mengkaji, mentadabburi, menghayati apa yang disebutkan di dalam ayat itu. Wa qala Musa
Dan Musa telah berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya liyudillu an sabilik. Musa berkata kepada Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar Fir'aun zinatan wa amwala, perhiasan-perhiasan dan harta-harta dunia. Fir'aun dan pembesarnya ada Haman, Qarun, menguasai ekonomi Mesir pada waktu itu, dikendalikan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dunia kepada mereka. Kemudian harta yang ada pada mereka, Musa berkata kepada Allah, ternyata digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan-Mu ya Allah. Perhatikan apa yang diminta oleh Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbana atmis ala amwalihim, ya Allah hancurkan ekonomi mereka. Wasdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adabal alim, jangan jadikan mereka beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Maka para ulama tafsir menjelaskan kepada kita apa pelajaran dari ayat ini. Pelajaran utamanya adalah kezaliman, kekufuran tidak akan tegak melainkan ditopang oleh ekonomi yang kuat. Fir'aun tidak akan tegak jika tidak ada penopang ekonominya. Maka Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan ekonominya. Bukan hancurkan Fir'aun, tapi hancurkan ekonomi. Rabbana atmis ala amwalihim, ya Allah hancurkan ekonomi. Maka para ulama menyebutkan kepada kita, jika ingin menghancurkan kesombongannya orang-orang yang sombong, jika ingin menghancurkan kezalimannya orang-orang yang zalim, jika ingin menghancurkan kesombongannya orang-orang musyrik yang hari ini dengan lisan-lisan mereka menampakkan kebenciannya kepada Allah dan Rasulnya, maka cara pertama, lumpuhkan ekonomi. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Rabbana atmis ala amwalihim. Kaum muslimin rahimakumullah, terlalu berat apa yang telah mereka hinakan kepada Rasulullah. Jika sekiranya yang dihina adalah pribadi kaum muslimin, maka seluruh kita akan berlapang dada dan akan meminta maaf. Rahimallahu rajulan samhan, kata Rasul. Allah akan merahmati laki-laki yang samhan, yang dia mudah dia memaafkan saudara. Tapi jika yang dihina adalah Rasulullah, maka jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini dinyatakan sahih dalam kitab Bulughul Maram. Apa cerita tentangnya? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan hadisnya panjang. Ada seorang laki-laki buta. Laki-laki buta ini memiliki seorang budak wanita. Yang budak wanita ini dikenal dengan istilah Ummul Walad. Budak wanita ini setiap hari dia mencaci maki Rasulullah. Setiap saat dia menghina Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah. Maka laki-laki buta ini pun mengingatkannya agar dia berhenti dari mencaci maki Rasulullah. Terlalu berat apabila yang dimaki adalah Rasulullah, yang dihina adalah Rasulullah. Maka wanita ini tidak berhenti dari menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada satu malam, laki-laki buta ini pun mengambil parang. Kemudian dia tindih perut wanita ini dengan pedang itu. Kemudian dia pun terbunuh. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar ada budak wanita yang menjadi jaminan kaum muslimin terbunuh, tewas. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat, memerintahkan kepada mereka, siapa yang melakukannya maju ke depan. Maka laki-laki buta ini pun dengan penuh ketakutan
bangun, lalu dia pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, aku yang telah membunuhnya ya Rasulullah. Kemudian dia memberikan alasan mengapa dia membunuhnya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu tidak berhenti mencaci makimu ya Rasulullah. Wanita tadi tidak berhenti dia menghinamu ya Rasulullah, menjelek-jelekkan namamu ya Rasulullah. Keimananku terpanggil dan aku telah mengingatkannya agar dia berhenti, tapi dia tidak berhenti ya Rasulullah, sampai aku membunuhnya ya Rasulullah. Kemudian Rasul pun mengatakan kepada sahabatnya yang hadir, ala ishadu, saksikan oleh kalian seluruhnya, inna dammaha daharun, sesungguhnya darah wanita itu sia-sia. Para ulama mengatakan daharun ini maknanya sia-sia, artinya tidak dituntut dia, tidak dituntut qisas. Artinya sahabat yang buta ini tidak dituntut apa-apa dengan kasus pembunuhannya. Maka dari hadis ini para ulama fikih sepakat, 4 imam mazhab sepakat. Yang pertama, bagi siapapun yang menghina, mencaci, menjelekkan Rasulullah, jika dia muslim maka dia kafir dan hukumannya adalah dibunuh. Dan dia tidak perlu dimintai keterangan untuk dia bertobat. Satu hal lagi yang dibahas oleh para ulama, tidak perlu meminta izin imam, tidak perlu meminta izin amir. Jika hari ini ada bupati, tidak perlu minta izin bupati, bolehkah dia saya bunuh? Tidak perlu. Perhatikan sahabat ini, sahabat yang buta ini tidak meminta izin kepada Rasulullah agar dia bisa membunuh wanita itu, tapi dia membunuhnya. Kemudian Rasul membenarkan apa yang dilakukannya. Kaum muslimin rahimahumullah, hari ini itu tidak mungkin kita lakukan, tapi yang bisa kita lakukan, kaum muslimin rahimahumullah, apa yang tadi Allah sebutkan, lumpuhkan perekonomiannya sampai dia meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin. Jika tidak, maka laksanakan sampai Allah menghancurkan kesombongan mereka. Semoga apa yang khatib sampaikan pada kesempatan khutbah yang berbarakah ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran terkhusus bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu an-Nasa'i. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa'tabiru innallaha huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي فرنسا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أطمس على أموالهم. اللهم أطمس على أموالهم. اللهم أطمس على أموالهم. اللهم خذ رؤساء الكافرين رؤساء الأمريكا والبريطانية والفرنسا وأحزابهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.